Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala. Ada yang mau nyoba baca barangkali? Pak Agus, Pak Imron, Nggak kelihatan, Ustaz. nggak Saya nggak bawa kelihatan. ini di rumah anak, jadi saya belum siap nanti insya Allah lah ke depannya, Ustaz. Ya, yang lain barangkali ada suratu Ummil Qur'ani. Ini kitabnya yang mana, Ustaznya? Yang itu Pak Ibnu Juzai, tafsir Ibnu Juzai, tashil ulum tanzil. Ya, sudah di-share ya PDF-nya di grup. Tafsir Ummil Quran. Ummil Quran itu maksudnya Al-Fatihah ya. Induk dari Al-Quran. Karena Al-Fatihah memiliki banyak nama. Dan di sini disebutkan beberapa namanya. Watu sama dan dinamakan surat ini surata ya, surat Alhamdi. Karena memang di dalamnya disebutkan kata Alhamdulillah ya, pujian, prinsip pujian. Fatihatul kitab Fatihah disebut Al-Fatihah. Fatihatul kitab pembukaan kitab Al-Quran, Al-Waqiyah, Wal-Waqiyah, ya penjaga, Wasyafiyah, ya penyembuh. Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang karena memang sering dibaca di dalam sholat ya, secara berulang-ulang. Sab'ul Masani ini juga ada di Quran ya, ini penyebutan Sab'ul Masani. Sehingga nanti dengan disebut 7 ayat yang berulang, disepakati bahwa Al-Fatihah ini 7 ayat jumlahnya. Walaupun ada yang berbeda dalam apakah basmalah itu termasuk Al-Fatihah atau tidak. Ya, tapi semuanya sepakat Al-Fatihah itu 7 ayat. Lalu bagaimana dengan kalau orang mengatakan basmalah bukan termasuk Al-Fatihah? Bukankah cuma jadi 6? Ya, nah, ternyata orang yang atau ulama yang tidak memasukkan basmalah sebagai Al-Fatihah itu ayat terakhirnya jadi 2 gitu. Makanya lihat di ini di mushaf ini ya, di tafsir ini mushafnya sesuai dengan mazhab penulis, mazhab Maliki. Ya, bisa dilihat di mushafnya itu Alhamdulillahirabbil alamin ayat 1. Ya, jadi bismillahnya bukan termasuk Al-Fatihah. Dan di ayat terakhirnya itu jadi 2 tuh, siratal ladzina an'amta alaihim ayat 6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin ayat 7. Ya, jadi tetap 7 ayat sepakat karena memang itu ada nasnya ya, Sabul Matani. Kemana ya? Kelihatan nggak ini Nggak, kitabnya? Kelihatan Ustaz? Kelihatan? Iya. Ya, kelihatan. Pak Imran nggak kelihatan. ya kecil, Ustaz. Ada pakai kacamata, Ustaz. Kacamata nggak Ya, bisa. ya. Jadi kalau menurut madhab Maliki ya diantaranya itu tidak menganggap bahwa Al-Fatihah Basmalah itu Al-Fatihah. Tapi tetap jumlahnya sama 7 ya. Makanya bagi mereka ketika membaca Fatihah dalam sholat tidak memulai dengan basmalah ya. Tapi disunahkan saja, tidak wajib. Kalau yang menganggap bahwa basmalah itu Fatihah ya, berarti dia wajib dibaca dalam sholat. Kalau tidak membaca basmalah ya berarti tidak sah kan. Fatihahnya dan tidak sah sholatnya. Ini perbedaan. Wafiha isruna faidah, di dalamnya ada 20 faidah siwa mata qadama bilugat, selain apa yang telah terdahulu dalam pembahasan secara kebahasaan min tafsir al-Fatihah, dari tafsir lafaz-lafaznya. Ya, karena di
kitab beliau ini ya sebelumnya kan ada mukadimah dulu, mukadimah dalam usul tafsir ya itu sudah khotam kita bahas ya ada rekamannya itu apa ada 20 mukadimah ya 20 bab ya dalam mukadimahnya itu sudah apa dibahas. Kemudian mukadimah yang keduanya itu beliau apa namanya menuliskan makna-makna ya dari lafaz-lafaz yang populer dalam Al-Quran disusun berdasarkan huruf hijaiyah ya dari mulai ayat makna ayat itu apa saja makna ini jadi dia jadi kamus ya di mukadimah yang keduanya di tafsir ini jadi itu ada tafsir lafaz-lafaz sehingga beliau dalam penafsirannya ini tidak mengulang lagi gitu karena sudah dijelaskan lafaz-lafaz yang sering muncul ya tidak semuanya yang sering muncul. Jadi selain yang sudah beliau tafsirkan lafaz-lafaznya dalam pembahasan apa di mukadimah beliau ya tentang tafsir lafaz. Jadi ada faidah lain ya itu 20 faidah. Wah, tulifa ya diperselisihkan hal iya makiyatun au madaniyah. Apakah Al-Fatihah ini Makkiyah turun dalam periode Mekah ataukah Madaniyah dalam periode Madinah? Ya. Wala hilafa annal fatihata sabu ayatin. Tidak ada perbedaan bahwa Al-Fatihah itu 7 ayat ya seperti yang tadi saya sebutkan. Karena memang ada nasnya ya. Illa anna syafi'iyya ya hanya saja bahwa Imam Syafi'i ya'uddul basmalata ya menghitung basmalah ayatan minha sebagai satu ayat darinya. Ya, wa Malik yuskituha ya dan Imam Malik apa namanya menggugurkannya maksudnya tidak menganggapnya sebagai Al-Fatihah wa ya'udu an amta alaihim ayat dan menganggap ya menghitung an amta alaihim itu satu ayat sampai an amta alaihim itu ayat 6 itu ya itu sudah kita jelaskan sebetulnya itu perbedaan tentang apakah basmalah itu Fatihah atau bukan ya tentu kita sendiri ya khususnya saya sendiri lebih menguatkan bahwa basmalah sebagai dari Al-Fatihah. Sudah, Cuma nanti bisa aja ada walaupun orang yang menilai basmalah Fatihah bisa saja misalnya dia membacanya secara sir ya, tapi itu tetap dibaca dan ya tidak menjaharkan. Al-faidatul ula, faidah yang pertama. Di sini beliau tadi sebutkan ada 20 faidah ya. Jadi tafsir Ibnu ini jadi buat poin-poin ya, faidah-faidah dari berbagai bidang ilmu. Al-faidatul ula, faidah pertama, qiraatul Fatihati wajibat fi sholati wajibatun. Nah, ini berarti masuknya bidang ilmu fikih karena membahas hukum. Ya, membahas hukum di sini. Membaca Al-Fatihah dalam sholat adalah wajib inda Malikin wa Syafi'i ya menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i khilafan li Abi Hanifah berbeda dengan Abu Hanifah. Jadi Ibnu Juzai ini beliau lengkap secara keilmuan sebetulnya beliau selain ahli tafsir yang memiliki tafsir ini beliau juga ahli fikih ya dalam mazhab Malik. Beliau punya kitab namanya Al-Qawanin Al-Fiqhiyah ya Ibnu Juzai. Ya. Jadi dalam mazhab Malik tapi beliau di dalam Qawanin Fiqhiyahnya juga menyebutkan mazhab-mazhab lain juga. Jadi Al-Fatihah itu bagi mazhab jumhur ya, mayoritas ulama mewajibkan ya mewajibkan makanya dia rukun ya yang tidak membaca Fatihah ya berarti tidak sah kan sholatnya. Nah, beda dengan Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah itu beliau tidak menganggap Al-Fatihah itu wajib, tapi pokoknya ada saja dari Quran walaupun bukan Al-Fatihah.
Wa hujjatuhuma, hujah keduanya, termasuk Imam Ahmad juga ya, sini tidak disebutkan. Hujah keduanya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini kan jelas sekali. Ya, hadis ini sangat jelas sekali dalam Sahih Bukhari ya, nomor 723, Muslim ya 397, Abu Dawud dan seterusnya. Wa hujjatu Abi Hanifah, hujjah Abu Hanifah, qauluhu sallallahu alaihi wasallam lillazi 'allamahu sholata. Ya, sabda Nabi SAW kepada orang yang beliau ajarkan sholat ya, itu Arabi itu ya, yang salah sholatnya. Ini sangat terkenal sekali ya hadis ini, hadis musi sholatuhu, yang salah sholatnya, atau musi sholat tahu. Dan ini menjadi hadis utama tentang sholat itu. Ya, kan di situ Rasul mengatakan, "Idza qumta ila sholat fasbighil wudu ya, sumastaqbil qiblat, tapi summa qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Dan di dalam hadis itu disebutkan, kemudian baca apa yang mudah dari Al-Qur'an. Ya, jadi hadis yang musi ya, para tahu itu kan itu menjadi patokan mana saja yang wajib dalam sholat. Ya, hadis yang itu. Kalau karena yang sunah-sunahnya di situ tidak disebutkan. Ya, dan itu kan posisinya beliau sedang mengajarkan kepada Arabi itu. Jadi artinya dalam kondisi sedang dibutuhkan oleh Arabi itu bagaimana dia sholat yang benar. Ya, nah apa saja yang tidak disebutkan dalam sabda Nabi di situ menunjukkan sunnah. Ya, karena tidak boleh takhirul bayan an waktil hajat, tidak boleh mengakhirkan penjelasan pada waktu dibutuhkan, itu tidak boleh. Karena itu akan menentukan tidaknya sholat orang itu. Rasul tidak akan berkhianat terhadap agama ya, sehingga hadis yang musi ya sholat tahu itu menjadi patokan mana saja yang wajib dalam sholat. Nah, Abu Hanifah mengambil istinbat kesimpulan dari hadis tersebut, kan disebutkannya iqra ma tayassara minal Quran. Bacalah yang mudah dari Quran. Nah, yang mudah itu kan bisa apa saja, bukan hanya Al-Fatihah gitu. Nah, ini jadi hujah Abu Hanifah bahwa Al-Fatihah tidak wajib. Yang wajib itu yang mana saja, mau Al-Fatihah, mau yang lain, yang mudah untuk dibaca. Ya, nah sedangkan mayoritas ulama memahami bahwa mata yassara minal Quran ini maksudnya Al-Fatihah, karena dengan penjelasan hadis lain yang tadi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Begitu. Ini ya perbedaan dalam hukum membaca Al-Fatihah dalam sholat. Itu pertama. Al-faidatu tsaniyatu, faidah yang kedua, uktulifa ya, diperselisihkan hal awalul fatihati. Apakah awal Fatihah ala idmaril qawli ya, dengan disembunyikannya perkataan ta'liman lil ibadi, sebagai pengajaran bagi hamba, ai qulu alhamdulillah, katakanlah alhamdulillah, au huwa ibtida'u kalamillah, ataukah ia permulaan kalam Allah, wala budda min idmaril qaul fi iyyaka na'budu wa ma ba'dahu, dan mesti disembunyikannya perkataan dalam iya karena budu wa ma ba'dahu dan seterusnya. Ya, jadi apakah di permulaan itu ada kata yang tersembunyi? Ya kan, kalau menurut madzhab penulis ya Maliki, itu yang pertama alhamdulillahirabbil alamin ya. Jadi basmalah itu hanya sebagai eh, ya apa namanya, adab gitu dalam awal membaca Al-Qur'an ya. Tidak dianggap sebagai Fatihah ya, berarti permulaannya alhamdulillahirabbil alamin. Nah, apakah ada kalimat yang tersembunyi, yaitu perintah
ucapkanlah gitu kulu ataukah tidak, ya kan. Ya, tapi yang jelas memang awal ya dari surah Al-Fatihah itu alhamdulillah kalau menurut saya kan Bismillahirrahmanirrahim itu yang pertama ya. Walaupun secara mana dia jumlah khobariyah, tapi secara mana insya iya gitu itu bisa dipahami ya, tanpa ada secara langsung firman Allah yang menyebutkan hulu gitu ya perintah. Jadi dia khobariyatun lafzan ya insya'iyatun makna. Secara lafaznya khobariyah ya Bismillahirrahmanirrahim atau Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi secara makna kan itu mengandung perintah kepada kita sebagai hamba. Jika kita ingin memuji Allah ya ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Itu bisa dipahami secara maknanya. Ya. Dan kemudian untuk iya kana budu itu harus ada yang tersembunyi di situ karena tidak mungkin Allah yang mengatakan kepadamu kami beribadah. Pasti ini adalah perkataan hamba gitu kan. Perkataan hamba kepada Allah, bukan Allah berkata kepada hamba. Nah, Allah menyembah manusia kan tidak. Sebaliknya ya. Faidah tu salisa, faidah yang ketiga. Alhamdulillah minasyukri. Hamdu itu pujian lebih umum daripada syukur. Lianna syukra la yakunu illa jazaan ala nikmatin. Karena syukur itu eh, tidak ada ya, tidak dilakukan ya kecuali sebagai balasan atas nikmat. Walhamdu yakunu jazaan kasyukri wa yakunu sanaan ibtidaan. Sedangkan hamdu pujian itu ya sebagai balasan seperti syukur ya dan juga sebagai pujian ya pada awalnya tidak harus ada nikmat dulu lalu kita memuji ya sehingga dari segi ini hamdu pujian lebih umum daripada syukur karena kalau syukur hanya berkaitan dengan nikmat ya Allah memberi nikmat bersyukur ketika Allah memberikan ujian ya bukan nikmat itu kan bukan syukur tapi sabar kan gitu jadi syukur hanya kaitannya dengan nikmat tapi kalau pujian memuji Allah baik ketika kita diberi nikmat atau ketika kita diberi musibah itu tetap kita harus memuji Allah gitu. Ya, bahkan sebelum sebelum diberi nikmat sebelum diberi musibah kita juga sudah memuji di awal itu lebih umum pujian itu diucapkan setiap saat makanya kan alhamdulillah ala kulli hal dalam setiap keadaan kita memuji Allah ya. Nah, kama ana syukra qad yakunu a'amma minal hamdi. Sebagaimana syukur itu bisa lebih umum daripada pujian. Jadi anal hamda bil lisan ya karena pujian itu dengan lisan wa syukru bil lisani wal qalbi wal jawari. Ya, sedangkan syukur dengan lisan, hati dan anggota badan. Ya. Nah, ini kalau dalam bahasa lain apa alhamdu ya ammu minasyurki apa minasyukri ya ta'alluqan ya wa akhassu ya minhu mauridan bahasa lain. Jadi hamdalah itu lebih umum dari segi kaitannya. Kaitannya ta'alluqannya bisa dengan nikmat, bisa selain nikmat kan gitu. Sedangkan syukur hanya kaitannya. Itu lebih umum. Nah, sedangkan dari segi mauridan ya jadi apa namanya sumbernya jadi sumber munculnya
Ya, sumber munculnya pujian itu hanya dari lisan. Yang namanya memuji itu hanya dari lisan saja. Nah, sedangkan syukur lebih umum sumbernya, ya. Jadi asal keluarnya ya sikap syukur itu lebih umum, bisa dengan lisannya. Jadi orang memuji juga sebagai tanda syukur juga. Ya, bisa dengan lisan, ya bersyukur itu bisa dengan hati, hati yang menerima ya, yang kona, yang ridho. Itu juga adalah syukur, dan juga dengan anggota badan, dengan amalan gitu ya, orang bersyukur bisa kemudian dia bersodako, dia melakukan ibadah dan seterusnya, itu adalah syukur juga gitu ya, lebih umum dari segi sumber munculnya mauridnya. Faida fuhimat atau faida fahimta ya di kitabnya ya ke Muhotob. Apabila kamu memahami umum alhamdi, keumuman pujian, alim anna qaulaka, kamu mengetahui bahwa perkataanmu alhamdulillah yaktaris sana'a alaihi, menuntut pujian ya atasnya ya kepada Allah, lima huwa ahluhu minal jalal, ya karena dia Allah Subhanahu wa taala itu memang layak, ya ahluhu ya ahlinya, ya artinya beliau adalah yang pantas, yang layak ya, minal jalali, ya karena ya kemuliaannya, wal azamati keagungannya, wal wahdaniyati keesaannya, wal izzati ya keperkasaannya, ya wal ibdali wal ilmi, yang memberikan keutamaan ilmu, makdaroh, kuasaan, wal hikmah, wa ghairi dzalika minas sifat, dan selain itu dari sifat-sifat, wa yatadammanu ma'ani sifat asma'il husna, dan mengandung makna-makna nama-nama yang baik, nama-namanya yang baik yang 99. Wayak tadi syukrohu ya menuntut mensyukurinya, wasana alai dan memujinya, bikul nikmatin atau warahmatin ya aula, ya dengan setiap nikmat ya yang ia berikan ya, dan juga rahmat ya ya eh, apa namanya anugerahkan ya, jamia holki kepada seluruh makhluknya, fil akhirati wal ula, baik pada akhirat ataupun pada dunia ya, faya laha min kalimatin ya ini ialah ini untuk kekaguman ya, ungkapan kekaguman. Jadi alangkah apa namanya hebatnya kalimat ini, jamaat ma tadoyaku anhul mujalladat, ya, bisa mengumpulkan ya hal-hal yang tidak mungkin apa namanya ditulis secara terbatas ya di jilid-jilid, berbagai jilid kitab, ya maksudnya alhamdulillah ini adalah kalimat yang mencakup banyak kandungan tadi itu, yang sangat banyak. Watakifu duna madahu ukulul holaik ya, dan eh, apa namanya akal-akal makhluk itu ya berhenti ya, atau tidak bisa menjangkau ya keluasannya. Wa yakfika an Allah ja'alah awala kitabi, dan cukup bagimu bahwa Allah menjadikannya sebagai awal kitabnya, wa akhirat dakwah ahli jannah, dan sebagai akhir doa ahli surga ya, kan itu di dalam Al-Qur'an disebut wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Itu kandungan dari alhamdulillah. Al-faidatul rabi'ah, faidah yang keempat, asyukru bil lisan, syukur dengan lisan, huwa sana'u alal mun'imi, ya memuji kepada yang memberi nikmat, wa tahadus bin ni'am, ya tahadus bin nikmah ya, ini jadi menyampaikan, membicarakan nikmat yang diberikan.
Bagaimana dalam ayat wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Tahadus bi nikmat kita menyampaikan kepada orang sebagai rasa syukur dengan lisan kita, ya itu ada juga bagian syukur. Bukan dalam maksud ria begitu ya. Kalau Rasulullah tahadus bi nikmati syukrun, tahadus bi nikmat itu syukur. Ya, tapi ini hadisnya doib ya, tentu maknanya benar ya sebagaimana dalam ayat tadi. Wa syukru bil jawarih, syukur dengan anggota badan. Wal amal, nah bagaimana cara bersyukur dengan anggota badan? Al amalu bi taatillah, beramal dengan ketaatan kepada Allah, wa tarku ma'asihi, meninggalkan maksiat kepadanya, wa syukru bil qalbi. Nah, sedangkan syukur dengan hati, huwa ma'rifatu miqdari nikmati, mengetahui kadar nikmat, wal ilmu bi annaha minallahi wahdah, dan mengetahui bahwa nikmat itu dari Allah semata, jadi menyadari bahwa nikmat itu dari Allah. Itu kan berarti syukur dengan hati ya, dengan keyakinan seperti itu. Wal ilmu bi annaha tabdulu la bistihqaqil abdi, apa bi annaha tafaddulun, dan juga mengetahui bahwa nikmat itu ya adalah merupakan karunia, bukan karena layaknya hamba itu. Ya sebenarnya kalau ya dari segi layak atau tidaknya, sebetulnya hamba itu kan tidak layak mendapat nikmat, tapi karena Allah itu maha pemurah ya, memberikan nikmatnya itu kepada hamba ya, karena tidak sesuai dengan perilakunya ya, yang durhaka. Tapi kan Allah tetap saja memberi nikmat orang yang durhaka, yang kafir, tetap saja diberi nikmat oleh Allah. Ya, wa'lam, dan ketahuilah annan ni'amal lati yajibu syukru alaiha la tuhsa. Ketahuilah bahwa nikmat-nikmat yang wajib disyukuri itu tidak terhitung, walakinnaha tanhasiru fi salasati aqsam. Tapi dia terbatas pada 3 macam ni'amun dunyawiyah. Nikmat duniawi kal afiyah, seperti kesehatan, wal mal, harta. Wa ni'am dinia, nikmat agama kal ilmi wa taqwa, seperti ilmu dan ketakwaan. Wa ni'am ukhrawiyah, nikmat akhirat, wa hiya jazaohu bi thawabil katsir, itu balasannya dengan pahala yang banyak, alal amalil qalil, terhadap amal yang sedikit, fil umril qasir, dalam umur yang pendek. Ini menarik. Jadi surga ya, nikmat akhirat, balasan itu kan adalah balasan pahala yang banyak terhadap amal yang sedikit. Ya amal tidak banyak seperti yang dilakukan oleh manusia, tapi kan pahalanya berlipat-lipat ganda pada umur yang pendek. Wana sufi syukri, ya. Nah, manusia dalam hal syukur itu ala makomain, ada pada 2 makom, minhum man yashkuru ala ni'amil wasila ilahi hosotan. Di antara mereka ada yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang sampai kepadanya secara khusus, wa minhum man yashkurullah ala jami'i khalqihi ala ni'amil wasilah ila jami'ihim. Jadi antara mereka ada juga yang bersyukur dari seluruh makhluknya ya atas nikmat-nikmat yang sampai kepada mereka. Jadi ada yang mensyukuri atas nikmat yang diberikan kepadanya saja. Ada juga yang bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada semua makhluk. Jadi dia bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada makhluk yang lain juga, bukan hanya kepada dirinya gitu. Wa syukru. Nah, jadi Ibnu Juzai ini berarti ini membahas ilmu suluk ya, ilmu akhlak yang disebut ilmu suluk, atau disebut juga ilmu tasawuf. Tasawuf ya. Jadi beliau juga mendalami ini ya, walaupun tentu nanti ketika ada hal-hal yang kurang pas ya, itu juga bisa dikoreksi ya. Nah, hal-hal yang berlebihan ya dalam ilmu tasawufnya itu. Ya, jadi ini kan kalau dalam ilmu suluk atau ilmu tasawuf dia dikenal dengan makom-makom gitu. Ada makom syukur, ada makom sabar ya. Nah, ini dibahas agak cukup mendalam oleh Ibnu Juzai ini, karena beliau juga ahli dalam ilmu suluk ini. Beliau juga ada kitab-kitab lain ya kaitan dengan ilmu suluk.
Syukru ala salasi darajat, syukur ada 3 tingkatan. Pada rajul awam ya syukru ala ni'am. Nah ini seperti disebutkan juga oleh Al-Ghazali ya. Ada syukurnya orang awam ya, syukur terhadap nikmat, darajatul khawas, syukur ala ni'am, wan niqam ala kulli hal. Wadaratul khawasil khawas ya an yagib an nikmah bi musyahadatil mun'im. Ya, jadi ada syukur awam, syukur khawasul khawas, lebih khusus lagi. Kalau syukurnya awam, yang mensyukuri nikmat saja. Tapi kalau syukurnya khawas, mensyukuri nikmat sekaligus musibah. Walaupun sebenarnya secara ini nggak sesuai kan tadi dengan makna asal syukur itu kaitan dengan nikmat. Nah juga khawasul khawas ya, dia seluruh nikmat itu menjadi hilang ya dengan semata fokus kepada yang memberi nikmat saja. Ya, ya tentu apa namanya ini khas ya pembahasan ilmu suluk ya. Jadi kita ada yang disebut dengan musyahadah ya, jadi semata menyaksikan. Ya kalau ini adalah sebagai bentuk merasa ya bahwa kita itu selalu muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah ya tanpa kadar yang berlebihan. Ya itu eh, baik ya sesuai dengan tuntunan dalam syariat ya. Begitu. Karena yang dikhawatirkan nanti kekeliruan dalam tasawuf itu sampai kepada paham misalnya wahdatul wujud ya, ya menyatunya Allah dengan hamba. Nah itu udah keliru lah ya kayak begitu-begitu. Tapi selama tidak ya sampai terjerumus kepada itu, ya ilmu suluk itu ya adalah ilmu tentang bagaimana pensucian jiwa ya. Nah maka itu dibenarkan. Seorang berkata kepada Ibrahim bin Adham, al-fuqara idza utu syakaru wa idza manau sabaru. Orang fakir apabila diberi mereka syukur dan apabila tidak diberi mereka bersabar. Pokoknya hati akhlakul kilab walakinul qaum idza manau syakaru wa idza atau asaru. Ya, ini perkataan Ibrahim bin Adham ya, nanti kita bahas lebih dalam lagi di pertemuan yang akan datang ya tentang tafsir Ibnu Juzai ini. Nah, cukupkan dulu pembahasannya ya sampai di sini. Kalau ada yang ditanyakan mungkin di grup saja ya disampaikan. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.